Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rizal Budi Hartono, BKPI 23. Di sini saya akan menjelaskan konseling individu, hubungan yang terjalin antara konselor dan konseling didasarkan pada rasa percaya, penerimaan, empati, dan penghargaan. Konseling diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, pengalaman, maupun kesulitan yang dialami dalam suasana yang aman dan nyaman. Tujuan konseling individu adalah membantu konseling mencapai pemahaman diri yang lebih baik, mengatasi masalah yang dihadapi, meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan, dan mengembangkan keterampilan penyesuaian diri, serta mencapai perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir secara optimal. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini pada kasus bullying yang terjadi pada siswa kami. Permisi, assalamualaikum. Ya, silakan masuk. Silakan duduk, Mbak. Iya, Pak. Terima kasih Mbaknya sudah mau datang atas kasus yang terjadi pada Mbaknya. Untuk kasus yang ada pada Mbaknya, boleh saya tanyakan dulu pada kasusnya, alasan kenapa Mbaknya selalu menjauh dengan teman-teman, tidak mau berinteraksi atau sering menyendiri? Iya, Pak. Pada waktu SMP kelas 1 saya dibully karena masalah badan saya. Karena waktu itu BB saya cuma 38. Saya trauma itu, saya sering diejek dan diolok-olok. Saya dipanggil seperti sapu lidi, kurang gizi, terus yang paling sakit itu saya dibilang cungkring. Bahkan saya dibilang pakai baju apapun itu kayak nggak pantas gitu, Pak. Kayak apa ya, ya kayak sapu lidi gitu. Terus itu tuh yang bikin saya sakit hati. Pada saat dibully, apakah kamu tidak ada pembelaan diri sendiri pada waktu itu sehingga membuat kamu menjadi seperti itu? Namanya sakit hati ya, Pak. Pastinya pengen marah, cuman yang bikin saya malas berkepanjangan juga. Mana lagi waktu itu saya seperti tidak ada teman satupun yang ngebela saya. Dari itu saya merasa takut atas perlakuan mereka. Terus setelah itu bagaimana perasaanmu? Ya, yang jelas itu pastinya sakit hati, Pak. Karena sudah diperlakukan seperti itu. Rasa bikin traumanya itu membuat saya jadi menjauhkan diri dari mereka. Waktu itu saya sering menyendiri, jadi pendiam. Jadi lebih introvert lah intinya, Pak. Dan itu kebiasaan diam bukan jadi kebiasaan hanya di sekolah, tapi di rumah jadi diam juga. Terus bagaimana tanggapan kedua orang tua kamu saat menjadi sependiam ini? Iya, Pak, orang tua saya sering menanyakan saya kenapa saya kok banyak diam. Dan saya takut untuk mengatakan, Pak, apa yang sebenarnya terjadi pada saya saat sekolah. Karena kalau saya ngomong takutnya orang tua saya menegur mereka, yang akhirnya bisa membuat mereka tambah membuli saya. Itu yang saya takutkan. Oke, terus bagaimana kamu menangani semuanya bisa sampai di titik ini? Dulu saya sempat berpikir, Pak, kalau saya terus berlarut-larut dalam trauma ini tuh jadi membuat relasi saya mengecil. Jadi saya memberanikan diri untuk bangkit lagi, berbaur dengan teman-teman yang baru, membangun relasi baru dengan hal-hal baru. Dari sini saya percaya semua akan baik-baik saja kalau kita percaya diri dan tidak hanya berdiam diri saja ketika ada masalah.
Sudah Pak, itu sekian dari kisah saya. Dari cerita siswa tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya dalam kasus bullying yang mengakibatkan trauma pada diri itu bisa disembuhkan. Buat kalian yang trauma, ayo bangkit, percaya pada diri sendiri kalau kita punya cara sendiri untuk menghargai ciptaan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Saran dari saya untuk siswa dan adik-adik di luar sana, semangat ya untuk diri sendiri. Jangan putus asa atas ucapan mereka yang bisa merugikan diri sendiri. Jadilah diri sendiri yang penuh percaya diri. Untuk kalian yang suka membuli teman, sadarlah kalau dunia ini berputar. Dalam hidup yang sekali, jadilah orang baik dan terus baik. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton hingga selesai.